Kita simak dulu nih sebentar, nggak ada 1 menit, apa yang pernah disampaikan oleh Hanan At-Taqi ini. Bagaimana Rasulullah SAW itu merencanakan dakwah ini step by step, sangat luar biasa, dan kadang-kadang mencoba dan ternyata tidak pas, lalu mengganti step yang lain, menggunakan strategi yang lain, tidak pas, digunakan lagi strategi yang lain, terus berusaha menggali cara-cara yang terbaik agar dakwah ini mencapai titik kemenangannya. Apa titik kemenangan dakwah ini? Titik kemenangan dakwah ini adalah ketika Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin, menguasai alam, mendapatkan kekuasaan atas timur dan barat, Romawi dan Persia, Yaman dan Syam. Itulah puncak dari kekuasaan yang kita kenal dengan istilah khilafah ala manhajin nubuwah atau khilafah Islamiyah. Penjorangan nih orang. Kalau emang Nabi kok diibaratkan trial and error, semua yang dilakukan Nabi itu atas dasar wahyu. Memang kayak dapur Munan, mencoba dari satu metode ke metode yang lain, diperbaiki. Loh, Nabi itu semuanya yang keluar dari lisan Nabi, perbuatan Nabi itu tidak lain kecuali illa wahyu yuha. Semuanya wahyu, kok salah gimana sih? Yang kedua, khilafah. Anda nggak bisa mungkir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dan saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Hanan At-Taqi menjadi trending topik di Twitter. Persoalannya apa? Apa yang membuat Hanan At-Taqi ramai dibicarakan? Ini terkait dengan pro kontra penolakan keluarga besar NU di Pamekasan, Madura, atas dakwah dari Ustadz Hanan At-Taqi ini. Akan tetapi walaupun ditolak ya, Hanan At-Taqi tetap datang memberikan ceramahnya di sana. Nah, atas peristiwa itu, para pendukungnya Hanan At-Taqi rame-rame membuat pembelaan di Twitter sehingga kemudian menjadi trending topik. Nah, mengapa keluarga besar NU sering menolak kedatangan Ustadz Hanan At-Taqi ini? Itu tentu saja tidak lepas dari reputasi, track record, jejak digital apa yang disampaikan oleh Hanan At-Taqi, yakni diantaranya Hanan At-Taqi ini memang pernah menyerukan tentang khilafah Islamiyah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini, NKRI ini sudah berikrar, NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga tentu saja konsep bentuk negara apapun yang melawan ini memang harus kita hadang, harus kita lawan, termasuk konsep bentuk negara Islam. Ya, khilafah kan ingin bercita-cita mewujudkan negara Islam di Indonesia ini. Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh keluarga besar NU menolak. Tidak hanya Hanan At-Taqi, tapi siapapun ustadz-ustadz yang pernah menyerukan khilafah, ya harus kita lawan, harus kita tolak. Seperti Somad juga pernah, Abdul Somad ya, dan yang lain. Ya ini kan apa yang dilakukan oleh NU di Pamekasan itu kan dalam rangka mewujudkan searah dengan apa yang telah ditegaskan oleh negara. Bukan karena menolak kehadiran kelompok lain, bukan. NU sangat-sangat moderat kok, jangankan umat muslim, ustadz muslim, sama muslim, non-muslim pun sama NU didukung kok, sepanjang memang tidak destruktif, tidak mencoba melawan, menganulir negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi sebaliknya, walaupun sama-sama muslim, tetapi punya cita-cita ingin merongrong, melawan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, ya harus kita lawan. Walaupun sama-sama muslim. Tapi walaupun bukan muslim, agamanya apapun, tapi sama-sama komitmen NKRI, ya mari kita bersama-sama, kan begitu.
Nah, penolakan NU, keluarga besar NU terhadap Hanan Hattaqi ini sudah selaras sekali lagi dengan apa yang diinginkan negara. Bukankah para elit negara kita ini, TNI, Polri, bahkan Pak Presiden pernah mengatakan kan, tidak ada tempat di negara ini bagi kelompok-kelompok radikal. Tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok yang ingin khilafah, kan begitu. Maka tidak salah kalau NU dimanapun menolak orang-orang yang tergabung dalam kelompok radikal. Lah, kelompok radikal, orang atau organisasi yang punya cita-cita ingin menegakkan khilafah itu termasuk dalam kelompok radikal. Itu kategori BNPT loh ya. BNPT membuat beberapa kriteria tentang radikalisme, tentang orang yang terapar radikal. Di antaranya adalah mereka yang ingin menegakkan khilafah sebagai bentuk negara transnasional, HTI termasuk. Makanya HTI dan FPI dibubarkan. Jadi jangan salahkan NU. NU tidak membubarkan pengajian, nggak ada, nggak mungkin. Jangankan pengajiannya Muslim, yang penting tidak destruktif, yang penting tidak melawan bentuk dan prinsip-prinsip kita bernegara yang sudah mapan, yang sudah disepakati oleh para founding father kita, para ulama kita dulu ya, ini bentuk NKRI ini. Maka slogan, jargon yang sering digemborkan oleh NU adalah NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. Jangan diotak-atik lagi mau dibentuk dengan khilafah, daulah Islamiyah atau apa. Jangan. Karena itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena pasti akan menimbulkan perang saudara. Akan kembali ke masa lalu, bentrok. Kalau kita meletus perang saudara kayak di Timur Tengah, di Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, kapan kita mau bangun? Kapan kita mau besar? Kapan kita mau sekolah? Ya, kalau negaranya ribut, perang saudara saling bom, ya, akhirnya melahirkan generasi yang goblok-goblok, generasi yang bodoh-bodoh karena tidak pernah sekolah. Ya, contoh yang paling nyata adalah Afghanistan hari ini. Lebih dari 60 tahun perang saudara. Akhirnya negara dipimpin oleh orang-orang lengop, orang yang tidak sekolah. Ya, akhirnya bingung. Kemiskinan merajalela di sana, manage listrik nggak bisa, manage air nggak bisa, ya gimana bisa? Selama hidupnya, itu 60 tahun kan, kalau dari lahir sampai 60 tahun sudah tua kan, ya buta huruf di sana itu besar sekali. Ya orang yang bagaimana nggak buta huruf, nggak bisa sekolah, sekolah gimana? Sekolahnya hancur, bom, gurunya ketakutan, gurunya mati juga. Makanya nggak ada orang-orang yang pinter di sana. Mimpin negara ya lenggop, akhirnya negaranya bangkrut. Mau Indonesia kayak gitu, kan kita nggak mau. Makanya kita sudah punya bentuk negara NKRI ini, ya mari kita syukuri. Mengapa kita syukuri? Karena seluruh agama bisa eksis, dilindungi oleh pemerintah, oleh negara untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Tanpa harus takut diganggu, tanpa takut harus dibedil, dibom. Nah, bentuk negara yang menyatukan banyak elemen agama ini, budaya ini yang paling pas di Indonesia sebagai negara yang multi, yang heterogen, multi agama, multi budaya dan lain sebagainya. Kita syukuri, kita lebih baik kita berdampingan dengan walaupun berbeda-beda agama, tetapi kita hidup berdampingan dengan rukun damai, maka itu lebih baik dan menjadikan kita semuanya bisa menjalankan syariat agamanya masing-masing dengan aman, dengan damai. Daripada memaksakan ingin negara Islam, ingin daulah Islamiyah, ingin khilafah Islamiyah, tetapi kemudian terus-terusan dilanda perang saudara, walaupun sesama Muslim, ya kapan kita mau menjalankan syariat Islam? Kan begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.